Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Supporter Timnas Indonesia mendapat peringatan keras dari Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi jelang laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sesuai regulasi AFC, Indonesia mendapat kuota sekitar 5.000 tiket. Federasi Saudi mengimbau agar pendukung Garuda tidak membeli jatah untuk penonton lokal. Jika nekat, penggunaan atribut Indonesia akan dilarang demi mencegah kerusuhan seperti yang terjadi pada musim lalu. Informasi lainnya pemirsa, FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemainnya. Usai terbukti melakukan pemalsuan dokumen untuk memperbolehkan pemain asing membela timnas Malaysia. Hukuman tersebut meliputi denda miliaran rupiah serta larangan bermain selama 12 bulan. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Hi, good morning, Mr. President. How are you? Good to see you. How are you? I'm doing well, thank you. How are you? Please, Mr. President, wait for you. Presiden FIFA, Gianni Infantino mengatakan tidak ada seorang pun yang membayangkan timnas Indonesia bisa bertanding menuju kualifikasi Piala Dunia. Namun kini timnas Indonesia telah berada di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan timnas Indonesia akan bermain di 2 laga krusial. Gianni menyebut Piala Dunia merupakan ajang puncak bagi para pemain dan penggemar sepak bola. Ia juga mendoakan kesuksesan timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung di grup B. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak untuk memperebutkan 1 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober.
Menjelang laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar kurang menyenangkan datang untuk pendukung timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF memberi peringatan keras kepada supporter Garuda yang akan hadir mendukung langsung di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 8 Oktober 2025. Laga melawan Arab Saudi ini menjadi ujian awal bagi pasukan Patrick Kluivert di fase penting menuju Piala Dunia 2026. Namun antusiasme besar supporter Garuda di Arab Saudi harus terbentur aturan ketat dari panitia lokal. PSSI mengaku kecewa dengan pembatasan jumlah penonton tandang. Berdasarkan regulasi AFC, tim tamu berhak atas 8% dari kapasitas stadion. Dengan 62.345 kursi yang tersedia, semestinya Indonesia mendapat kuota sebesar 4.988 tiket. Sayangnya, jatah tersebut terancam sulit terdistribusi maksimal. Lebih jauh, kelompok supporter Garuda Saudi yang menaungi pendukung Indonesia di Arab Saudi juga menerima imbauan tegas dari SAFF. Dalam pengumuman resminya, mereka diminta tidak membeli tiket khusus untuk supporter tuan rumah. Peringatan ini muncul setelah insiden tahun lalu di stadion yang sama ketika supporter Indonesia sempat memicu kericuhan karena berebut kursi dengan pendukung Arab Saudi. Aturan tersebut diberlakukan demi mencegah gesekan antar supporter. Situasi ini jelas menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, dukungan diaspora Indonesia di Arab Saudi selalu menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Namun di sisi lain, PSSI bersama komunitas Garuda Saudi kini harus memastikan kehadiran supporter berjalan tertib, aman, dan sesuai regulasi internasional. Persib Bandung kembali menegaskan dominasinya sebagai lumbung pemain berkualitas bagi timnas Indonesia. Dalam pengumuman resmi, 28 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maung Bandung menjadi klub dengan kontribusi pemain terbanyak. Total 4 pemain Persib masuk dalam daftar skuad Garuda yang akan bertolak ke Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Keempat pemain tersebut adalah Tom Hai, Eliano Rangers, Mark Locke, dan Beckham Putra. Dan diharapkan menjadi andalan lini tengah dan penyeimbang permainan skuad Garuda.
Di posisi kedua, Dewa United mengirimkan 3 pemainnya yakni Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Stefano Lillivali. Beberapa klub lain juga menyumbang pemain masing-masing 2 orang. Persija Jakarta misalnya mengirimkan duet bek tengah andalannya Rizky Ridho dan Jordi Amat untuk memperkuat lini belakang. Sementara Malut United menurunkan duo kembar Yakob dan Yance Sayuri yang siap memberikan kontribusi di sisi sayap. Dengan dominasi pemain dari Maung Bandung dan dukungan dari klub-klub lain, tim Merah Putih diharapkan bisa tampil maksimal di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya dalam duel melawan Arab Saudi dan Irak yang akan menjadi laga penentu perjalanan Garuda di ajang ini. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bersama 7 pemainnya dijatuhi sanksi berat setelah terbukti melakukan pelanggaran serius. Komite Disiplin FIFA menyatakan FAM bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA atau FDC terkait pemalsuan serta manipulasi dokumen. Pelanggaran ini dilakukan agar 7 pemain asing bisa disahkan membela timnas Malaysia. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Manuel Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Diketahui, skandal ini mencuat usai 5 diantaranya tampil dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025. Akibat pelanggaran tersebut, FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Sementara itu, para pemain masing-masing didenda 2.000 franc Swiss dan dijatuhi larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. FIFA menegaskan hukuman ini menjadi salah satu yang terberat bagi Federasi Asia Tenggara. Skandal ini sekaligus menjadi aib besar yang mencoreng integritas FAM. Namun masalah belum berhenti di sini. Status kelayakan ketujuh pemain masih menunggu putusan Tribunal Sepak Bola FIFA
yang akan memberikan pertimbangan lebih lanjut. Meski demikian, FAM dan para pemain masih memiliki ruang untuk membela diri. Mereka diberi waktu 10 hari untuk meminta keputusan tertulis, serta berhak mengajukan banding ke Komite Banding FIFA. Dalam beberapa hari terakhir, mencuat wacana bahwa UEFA akan menggelar voting terkait keikutsertaan Israel di kompetisi sepak bola Eropa. Rencana ini diberitakan media Timur Tengah New Arab seiring adanya tekanan dari Qatar, salah satu donor terbesar UEFA, menyusul serangan Israel ke negara tuan rumah Piala Dunia 2022 tersebut. Komite Eksekutif UEFA dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Selasa 22 September 2025 waktu setempat untuk membahas dan melakukan voting. Menurut laporan yang sama, mayoritas anggota komite disebut mendukung opsi untuk mengeksklusi Israel dari sepak bola Eropa. Federasi Sepak Bola Israel pun langsung bereaksi. Mereka melakukan berbagai upaya lobi ke negara-negara Eropa maupun organisasi olahraga dunia untuk menggagalkan voting tersebut. Israel yakin masih memiliki dukungan terutama dari Jerman dan Hungaria untuk menolak rencana itu. Sementara itu, kekhawatiran terbesar Israel adalah kemungkinan bernasib sama dengan Rusia yang sejak menginvasi Ukraina pada 2022 dijatuhi sanksi UEFA. Akibatnya, tim nasional dan klub-klub Rusia dilarang tampil di ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, Piala Eropa hingga kompetisi antar klub. Jika keputusan voting benar-benar berujung pada sanksi, Israel bukan hanya kehilangan kesempatan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, tetapi juga membuat klub-klubnya seperti Maccabi Tel Aviv terancam absen dari turnamen kontinental, termasuk Liga Eropa 2025-2026. Sergio Busquets resmi mengumumkan akan gantung sepatu dari dunia sepak bola profesional pada akhir musim 2025. Gelandang Inter Miami itu menutup perjalanan hampir 2 dekade karirnya yang syarat trofi dan prestasi. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri spekulasi soal masa depan sang legenda Spanyol. Kontrak Busquets bersama Inter Miami memang berakhir pada Desember 2025. Lewat video perpisahan di akun Instagram pribadinya, pemain berusia 37 tahun itu menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya sepanjang karir. Busquets bergabung dengan Inter Miami pada musim panas 2023 usai meninggalkan Barcelona. Hingga kini dirinya sudah mencatat 105 penampilan, menyumbang 1 gol dan 16 assist. Selama memperkuat klub milik David Beckham tersebut, Busquets turut membawa pulang Leagues Cup 2023
dan Supporters Shield 2024. Musim 2025 menjadi panggung terakhir Busquets di MLS. Pemain berkebangsaan Spanyol itu masih jadi pilar penting Inter Miami dengan 45 penampilan dan 10 assist, serta sempat tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Inter Miami masih menyisakan 5 laga reguler sebelum melaju ke playoff MLS Cup yang akan menjadi penampilan terakhir sang maestro. Meski berkontribusi signifikan di Amerika Serikat, Busquets akan selalu dikenang sebagai ikon Barcelona. Lulusan Akademi La Masia ini menembus tim utama pada 2008 dan bertahan hingga 2023 dengan total 722 penampilan, 18 gol, 46 assist, serta 32 gelar juara, termasuk 9 titel La Liga dan 3 trofi Liga Champions. Di Camp Nou, Busquets membentuk trio lini tengah legendaris bersama Xavi Hernandez dan Andres Iniesta, yang dianggap sebagai salah satu kombinasi terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Pada level internasional, dirinya turut membawa timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012, menjadikannya salah satu gelandang bertahan tersukses sepanjang masa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.